Konflik Farhad Abbas dengan Nia Daniati seolah kian memanas di tengah proses cerai yang belum tuntas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Farhad yang belum bercerai namun sudah menggandeng Regina kemana-mana seolah tertohok oleh perjanjian yang ditulisnya sendiri di hadapan notaris, menafkahi Nia Daniati dan angga 100 juta rupiah per bulan bila bercerai. Meski menulis sendiri perjanjian itu, kini Farhad meradang setelah Nia benar-benar menuntut janji Farhad tersebut. Belum lagi reda masalah ini, muncul kabar Farhad memberikan Regina rumah baru pasca memberikan wanita itu mobil mewah. Benarkah Farhad begitu royal pada Regina yang secara hukum negara masih berstatus istri Ilal Ferhat? Regina mendapat rumah bersama dari saya yang di Bogor, itu juga tidak benar. Rumah itu saya sudah miliki semenjak saya belum menikah dengan Ilal. Itu juga bisa saya buktikan dari semua sertifikat. Saya mempunyai rumah itu di atas tahun 2002, 2004 semuanya. Ada beberapa dan itu semua tidak ada sangkut pautan Farhad Abbas apalagi dengan Ilal. Itu mobil pribadi saya dan tidak pernah saya kembalikan karena memang itu milik saya gitu. Tidak ada hubungannya dengan Farhad Abbas. Kenapa aset-aset saya dimasukkan dalam harta bersama padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Dan ini bisa saya buktikan. Tanggal 3 kemarin baru dikasih hadiah untuk kekasih yang tercinta. Farhad dan Regina seolah menari pada tabuhan gendang yang sama. Tak segan-segan tampil berdua layaknya dua sejoli yang tengah mabuk asmara, lalu menyangkal kabar soal rumah dan mobil mewah. Merasa terusik oleh tuntutan Nia akan nafkah 100 juta rupiah per bulan, Farhad pun sepertinya mulai gelap mata. Seolah ingin menjatuhkan Nia, Farhad menyebut Nia gila harta. Padahal nafkah 100 juta itu pernah ia tulis sendiri dan kemudian dibawa ke hadapan notaris. Kalau 100 juta itu gaji presiden. Jadi bayangkan kalau saya jadi presiden, gaji saya hanya habis untuk bayar janda saya. Marah rakyat saya ini. Bisa nggak konsentrasi saya? Ya tentunya yang sesuai yang pernah ditulis ya. Pernah dia tuliskan dan pernah ditandatangani. Itu kan keinginan saya. Tentunya saya akan perjuangkan semaksimal. Istri saya yang saya pikir baru sekarang gila harta, ternyata dari dulu sangat gila harta. Kalau mau harta ya baik-baik saja. Karena menurut saya wanita yang tidak berkeringat ya jangan menuntut keringat suami, apalagi yang sudah menyatakan tahun 2005 tidak ngapa-ngapain, tidak ditidurin, tidak seranjang. Kalau masalah itu saya nggak bisa komentar banyak ya. Biarlah nanti diusahakan semaksimal bisa sesuai dengan apa yang pernah dituliskan. Karena manusia itu kan janjinya dan omongan yang bisa dipegang kan, apalagi khususnya buat anak. Biasanya orang tua itu kan apapun buat anak kita perjuangkan dan kita kasih. Harta saya mau dirampok, dihabisin semua sama dia dengan cara-cara begitu, mana mungkin saya mau. Bukan hanya menjatuhkan citra wanita yang telah memberinya satu anak dengan sebutan gila harta, Farhad sepertinya ingin juga menjatuhkan mental orang-orang yang kini mendukung Nia, seperti Macica Mokhtar yang siap bersaksi untuk Nia. Farhad pun melaporkan Macica ke Polres Jakarta Selatan karena tak terima dituduh berzina. Alih-alih ciut nyali, Macica justru tak akan mundur setapak pun. Siap membeberkan di pengadilan tentang apa yang terjadi antara Regina dan Farhad ketika ada di Villa Farhad di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Saya membuat laporan pidana langsung kepada Macica Mokhtar di Polres Jakarta Selatan. Untuk sementara pasal 310, 311 KUHP, kemudian nanti mungkin berkembang ke Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara, kemudian kalau KUHP-nya mungkin sekitar 1 tahun penjara. Saya sudah siap atas laporan Farhad Abbas. Sekali lagi saya katakan saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Macica Mokhtar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya berzina di depan matanya. Itu semua tidak benar. Kejadian yang sebenarnya itu terjadi jam 6 pagi. Jadi orang semua masih pada tidur dan saya juga pada saat itu secara tidak sengaja dan kebetulan saya mau turun, mau pergi olahraga, mau cari udara. Tapi ketika saya turun saya memergoki mereka berdua sedang bercinta di situ dan saya maaf ya kalau saya mau Anda bertanya saya mau menaikkan popularitas saya kayaknya sudah bosan juga, udah capek saya jadi orang populer. Lepas dari kabar konflik panas tadi, segera menyusul kisah korban dugaan pelecehan UGB melapor ke MUI.
Dude Herlino dan Alisa berangkat bulan madu, serta Pepeng yang kembali masuk rumah sakit. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan di segmen Hot News Intense sesaat lagi. Sementara itu, beberapa kabar panas lain akan hadir dalam Hot News hari ini. Seperti korban dugaan pelecehan UGB yang melapor ke MUI, pasangan pengantin baru Dude Herlino dan Alisa Subandono berangkat bulan madu, dan Pepeng yang kembali masuk rumah sakit. Seperti apa kisah lengkap rangkaian Hot News tadi?